2018-19 ya. Jadi kalau mencari referensi lebih baik ke Gemini. Ore, pasti dia ngajarin yang Gemini, ya kan? Gemini, iya. Jadi kalau kita mau mencari kasus, gitu kan, kita harus fenomena. Misalkan eh, bank syariah di Indonesia, fenomena tentang earnings manajemennya apa yang terjadi? Cari di ChatGPT, terbatas di tahunnya. Tapi kalau Gemini dia update karena ada Google, ya. Nah, eh walaupun kalian pakai Gemini atau ChatGPT, itu ada perintah yang memang harus sesuai biar hasilnya sesuai dengan apa ya, outputnya itu sesuai dengan menjawab pertanyaan kita, menjawab perintahnya kita, promnya, ya. Eh, Bisa dibilangnya Rida. Rida itu role. Dia sebagai siapa? I, information. D, details. A, additional. Jadi kalau boleh buka sambil buka ChatGPT atau Gemini-nya kalian boleh dibuka. Ya. Misalkan kalian mencari topik. Topik apa? Siapa yang mau dijadikan contoh? Nih, topiknya tentang apa? Ayo, siapa yang mau dijadikan contoh? Yang belum settle judulnya siapa? Nggak ada yang mau mengaku, udah settle semua. Ayo kita settlekan sekarang outputnya. Ayo, ada yang mau dibantu nggak? Yang misalkan yang belum aja deh, biar biar kira-kira oke. Saya maunya topiknya ini, tapi saya masih bingung variabelnya apa aja ya Bu ya. Variabelnya. Siapa yang menjadikan contoh? Jangan saya ngasih contoh saya karena saya udah selesai. Ya. Yang ngantuk siapa? Yang rajin tuh pakai alma mater. Dia. Siapa namanya? Hah? Kelvin. Kelvin, topiknya tentang apa Kelvin? Saham. Apa? Hah? Return saham. Terus? Udah dapat judul, topik. Eh, sorry topik lagi Kelvin. Kelvin udah dapat judul apa? Udah oke sama pembimbing. Oke, ada yang belum oke? Ya, apa? Transfer pricing, em, belum fixnya gitu kan. Transfer pricingnya gimana yang udah di idenya? Oke, oke. Kita pakai ChatGPT aja kali ya. Bu Nino, ini ada operator Dokter Dino PhD. Iya boleh, nomor rekening. Misalkan gini, kita perintahnya dalam bahasa Indonesia aja ya. Misalkan dia R itu role, dia sebagai siapa? Karena kita ini untuk penelitian, saya biasanya memakai perintahnya gini. Sebagai seorang peneliti atau sebagai seorang profesor di bidang apa? Akuntansi syariah, Islamic banking, kalau saya kan sebagai seorang profesor di sebagai seorang peneliti deh, sebagai seorang peneliti, guys, sebagai seorang peneliti di yang menguasai yang menguasai informasinya tentang transfer pricing, yang menguasai mengenai transfer pricing, ya, role-nya sebagai seorang peneliti menguasai transfer pricing information. Terus D, details transfer pricing-nya apa? Menguasai berikan gini, berikan beberapa ide penelitian atau topik penelitian, ya beberapa. Kita harus beberapa. Kalau beberapa dia akan menyajikan lebih dari satu. Beberapa ide atau topik penelitian atau judul penelitian di bidang akuntansi.
Oke, bisa kita cari. Terserah mau Gemini, mau ChatGPT, terserah. Ya, dapat ya itu beberapa judul ya, pengaruh regulasi transfer pricing terhadap penghasilan itu penghindaran pajak. Ya, kalau tax avoidance itu bisa Bu Nino tuh. Oke, judulnya yang oke yang mana menurut Bu Nino? Kenapa sih saya kata dia? Ya, kita bisa cari di situ ya. Nah, misalkan kita disajikan biasanya itu 7, biasanya 10, 8, oke. Ada beberapa ide, itu bisa kita ambil ide. Misalkan nomor 1 sama nomor 6, kita gabungkan. Jadi transfer pricing terhadap apa, kamu bisa mencari kan ya. Mbak siapa maaf namanya? Inayah. Mbak Inayah, misalkan bisa cari saya tertariknya di sini. Kenapa harus saya tertariknya? Karena kalau kamu sudah tertarik, setidaknya kamu mau untuk mempelajari itu, kamu senang untuk mempelajari itu, ya. Walaupun nanti kita kan bimbingan dengan dosen, akan direvisi, terima aja, karena itu adalah proses, ya. Revisi itu adalah proses, bukan mempersulit, bukan proses untuk kalian menciptakan karya ilmiah yang terbaik. Ya, udah. Misalkan kita udah ketemu itu, nanti kita boleh lagi kita cari, berikan variabel-variabel yang bisa digunakan, yang bisa digunakan dalam judul ini, transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Nanti dia akan memberikan variabelnya apa aja. Dia akan membaca uh, historis. Kalau kita kan kalian suka pakai ChatGPT atau Gemini ya, uh, dia akan membaca historisnya. Maka itu harus detail. Kalau kalian mau beda, hasilnya mau beda, harus memberikan lebih detail lagi. Kalau saya tadi belum terfikirkan apa detailnya. Kalau saya nggak detail, yang akan keluar pasti pada perusahaan pada bank syariah, kinerja keuangan, CSR. Oke, tuh, berikan variabel yang biasa digunakan dalam topik penelitian transfer pricing dan tax avoidance terhadap dan CSR. Terus, polisinya gimana? Nah, tax avoidance-nya seperti apa? Menghitungnya apa? Selesai sih. Selesai lah bab 2, bab 3. Langsung variabelnya apa? Ya. Oke, udah dapat variabel ini dan ini. Ya. Kita memang perlu kita bilang namanya coretan. Kalau saya bilangnya coretan, saya buka dokumen baru, itu saya tulis judul saya tulis idenya apa, yang akan dibahas apa, biasanya di bawah judul itu tadi kan ada transfer pricing terhadap penghindaran pajak misal. Terhadap penghindaran pajak akan membahas tentang ini. Itu saya copy, saya masukin ke coretan saya, variabel-variabelnya apa. Oke, stop di situ. Saya sudah punya variabel dong, ya kan? Saya sudah punya variabel. Valid nggak judul saya? Valid nggak? Oke nggak judul saya? Udah oke belum judul saya? Transfer pricing pada penghindaran pajak ya, terhadap penghindaran pajak. Udah oke belum? Ya kalau belum oke. Transfer pricing terhadap tax avoidance. Di bahasa Inggrisin doang. Udah oke belum? Belum dong. Supaya penelitian kita itu komprehensif lah, lebih bagus lah. Harus terdukung dengan jurnal. Ya, jadi saya mau nih meneliti tentang transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Kan harus ada jurnal terdukung yang mendukung penelitian kita. Jurnalnya siapa? Nyarinya di mana? Hah? POP. Publish Paris.
Terus Scholar, Scopus. Scopus gimana cara nyarinya? POP ya. Kalau kalian nyari publish Paris itu kayak mana caranya? Ada yang udah tahu publish or Paris belum? Udah tahu semua ya? Udah tahu ya? Oke. Udah selesai dong. Cari-cari jurnal. Kalau 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 uh, publish or Paris outputnya gimana? Hmm? Hmm? List judul terus dari tahun citasinya terus ada apa? Ranking. Oke. Oke. Publish or Paris. Ya karena eh, lebih enak seperti ini ya. Kalau publish Paris kalian ini ya eh download ya. Oh, pakai aplikasi ya. Oke. Oke, oke, boleh boleh dipakai aplikasi. Tapi saya akan kita akan pakai yang namanya konsensus. Ada nggak itu Mbak Nino? Udah dibuka belum? Belum ya? Konsensus. Tuh, konsensus. Oke, jadi gini, penelitian itu biar terkini gitu kan, harus dari jurnal-jurnal yang terbaru. Nggak bisa. Saya pernah menemukan mungkin yang mahasiswa hanya copy paste tahun 76. Saya bilang saya pun belum lahir. Jurnal yang dia pakai. Ya kecuali kalau itu teori ya. Itu jurnal pendukungnya, jurnal. Jadi boleh kalian buka konsensus, silahkan kalian sign in kalau belum, atau bisa juga sih nggak sign in. Bisa ya nggak sign in ya? Oke, kalian X itu nggak kebaca lah. X the research. Tadi itu transfer pricing, the relationship transfer pricing to tax avoidance ya. The influence of transfer pricing. Oke. Kalau publish Paris, maka itu saya agak bingung. Publish Paris ini dia langsung ke Scopus atau enggak? Hmm? Karena kalian cuma bisa search-nya juga di Google Scholar kan? Bisa Scopusnya. Login ID. Oke. Nah, transfer pricing apa itu? The relationship between transfer pricing and tax avoidance. Nah, itu bisa kalian filter. Coba kita buka konsensus ya, konsensus. Karena ini akan, saya boleh bilang ini akan memudahkan, ya. Saya akan bilang,
Kayak gini ya, relationship between transfer pricing and tax avoidance. Saya sih saranin ya, kalau kalian nyari di konsensus, apapun juga kalian di bahasa Inggrisin karena apa? Eh, saya mau mencakup jurnal terindeks Scopus, ya. Jadi bahasa Inggris ya. Oke, filter ya, ke filter. Sorry, udah buka konsensus, sudah, dah. Masukin judulnya kalian atau yang mau kalian judul boleh, hipotesis kalian saja boleh, apa aja, variabel aja boleh, oke, apapun. Ini saya kasih contoh si Mbak Inayah. Kalau kalian tergantung dengan yang mau kalian teliti, topiknya kalian. Saya saranin pakai bahasa Inggris. Bisa sih pakai bahasa Indonesia. Cuman kan kita itu maunya yang terindeks Scopus ya. Cash flow, effect, cash flow, firm size, and bisa masukin semua variabel kalian, masukin aja nanti dia masuk. Cuman kalau enaknya sih, kalau saya sih satu-satu hipotesis gitu, tapi nggak apa-apa. Doesn't matter lah. Oke, udah udah semua nyoba. Kalau yang di Zoom ya silakan dicoba ya, Bu Ade. Oke, udah masukin Mbak topiknya. Oke, udah itu nanti kalian klik filter yang garis 3 itu ada filter. Udah filter. Ada filternya nggak? Klik, coba search. Kalau belum login dia ada filter nggak sih? Nggak ada ya? Harus login ya? Login, berarti harus login. Login lah, ini ngebantu kalian banget kok. Login lah sebentar, paling 2 menit. Login, sign up ya. Masuk, kalian filter. Udah, login. Login ya. Kenapa dia nggak punya internet? Anak saya, Bunda, nggak punya internet dia, ya Allah. Emang di sini nggak ada? Ada kan? Nggak ada kan? Nggak apa-apa, dia ini memang terkendala laptopnya dia, tapi orangnya ini rajin. Udah filter ya, kalau udah filter, since-nya publish since kapan? Jangan yang tahun 90, yang terbaru. Paling nggak tahun berapa nih? Bukajur, kita oke-nya nih Bukajur 2018, 2015. 2015 ya, 10 tahun terakhir lah ya. 2015. Kita filter publish since tahun 2015. Diklik aja di tahun 2015. Jadi dia cut off. Di lebih eh, lama dari tahun 2015 dia nggak akan muncul. Ya. Terus ke bawah lagi yang open access-nya terserah. Enggak usah sih kalau saya sih. Langsung ke jurnal. Jurnal. Klik yang pokoknya bisa. Q4. Q4 boleh, Q3 boleh. Terserah kebutuhannya apa. Misalkan Q4, itu jurnal terjadi Scopus ya. Jadi ada yang Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 lebih bagus, Q4 ya di bawahnya lah ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Lama ya. Oke. Ya, udah cari. Sudah? Oke.
Filter 2015 sama Q4. Q3 boleh, terserah kalian. Butuhnya yang mana? Saya mau yang paling bagus Bu, Q1 aja yang saya eliminate bawahnya. Oke. Terus nggak ada yang open access nanti. Tapi kalau sebenarnya kalau saya pribadi ya, kalau di konsensus dia nggak open access pun, kita nggak dapat PDF-nya pun, iya ada abstrak, ada judul, ada doi-nya, doi, ya itu bisa kita cari. Butuh waktu memang, cuman oke. Dia tuh boleh langsung apply. Oh, no. Apply. Oke. Relationship between transfer pricing and tax avoidance. Coba cari ini filternya ketemu cuma satu, oke. Langsung. Adin tuh, saya punya mahasiswa, saya baru dapat satu, pertama si Adin ini. Dia cepat belajarnya, cuman kendalanya teknis laptop. Karena kita harus apa ya? Kita harus membuat ada waktu untuk errornya. Kita jangan kita jangan anggap semua itu gampang. Selesai dalam sebulan enggak. Transfer pricing, earnings management dan tax avoidance di Ghana tahun 2019. Amido et al. 62 citation. Ada citation. Semakin banyak citation, dia semakin bagus artinya artikel tersebut. Ya, transfer pricing regulation and tax competition. Jadi tadi dia cuma punya variabel transfer pricing dan tax avoidance. Bisa tambah lagi tadi apa earnings management. Bisa tambah. Oke. Transfer pricingnya yang dibahas apa? Bisa regulationnya. Ya, jadi ini berhubungan. Nah, ini misalkan saya ambil yang paling atas tadi ada 62 citation dia ya. 62 citation. Saya ambil yang ini nih, site. Oke. Saya klik yang ini, site. Udah pakai Mendeley kan atau Zotero atau apa biasa pakainya? Mendeley. Mendeley-nya desktop atau Mendeley site? Nggak bisa dia kalau site-nya. Nggak langsung connect dia. Iya. Oke, nih ya, Amidu et al 2015 nih doi-nya nih, paling belakang ini nih, HTTPS DOI. Terus kita copy sorry, kalau Mendeley apa sih namanya Mendeley desktop itu manual ya, dia tidak bisa digunakan manual ya, offline gitu loh maksud saya. Oke, jadi kalian kalau ambil nanti copy text, kalian input sendiri-sendiri. Namanya Amidu M, Coffee Way gitu kan, bla bla bla. Enggak juga ya, langsung ya, langsung add manual. Add, kan dia hanya punya doi-nya manual. Iya, karena kalian tidak punya, kalau kalian punya filenya langsung upload kan, langsung gitu kan, langsung nama tahun semuanya, data-datanya langsung tertransfer gitu kan. Tapi kalau kalian nggak punya ini, bisa copy text langsung aja. Tapi kalau kalian, sorry, saya mau coba di sini Mendeley site. Oke, Mendeley site nggak perlu pajakan sih ya. Bisa. Jadi kalau oke,
Kemarin itu kan desktop ya. Jadi desktop itu kelemahannya dia akan tidak bisa kelemahannya harus digunakan bisa digunakan offline itu kalau itu. Terus dia tidak bisa kita masukkan doi-nya aja dia langsung update sendiri. Itu nggak bisa kalau desktop. Cuman kalau Mendeley site, Mendeley Cite itu bisa. Iya, Mendeley site. Di sini tunggu saya copy dulu untuk saya hanya perlu copy doi-nya aja kalau saya punya Mendeley site ya. Misalnya oke, saya sudah oke dengan judulnya si siapa Amidu et al ini. Ini nih, dia kalau saya klik dia Q2, artinya dia terindeks Scopus Q2. I got. Oke, got kan kita jurnal terindeks Scopusnya. Setidaknya setiap variabel kita terdukung oleh minimal satu jurnal terindeks Scopus. Ya enggak Bunda? Ya, setiap variabel, setiap hipotesis. Kalian membangun hipotesis itu dengan jurnal yang sudah terindeks Scopus. Sudah bukan nggak mungkin, ini amat sangat mungkin dengan konsensus tadi ya. Oke, tadi saya sudah copy site-nya, doi-nya sudah saya copy. Oke, terus sini saya mau stop sharing untuk yang di Zoom, saya mau buka yang Word. Oke. Di sini saya punya Mendeley site. Di sini Mendeley site ini bisa kita tambahin dari mana ya? Insert. Kalau nggak punya, add in, insert, add in, get add in. Cari di sini, cari Mendeley, Mendeley, search, Mendeley site, add, dada, to, oke. Kenapa kalau berapa device dia nggak akan berkurang? Mm-mm. Eh, yang apa tuh defaultnya dari Mendeley itu kan kutipan akhir gitu ya, yang dalam kurung di bagian akhir gitu. Sedangkan kan kita biasanya mengutip ada yang di depan, ada yang di tengah, maksudnya Budi said gitu atau Budi menyatakan gitu kan. Itu kan nggak bisa kalau defaultnya dari Mendeley. Ketika kita apply apa namanya edit di Mendeley site, itu nggak akan berubah walaupun dibuka di device yang lain. Tapi kalau pakai Mendeley desktop, biasanya akan berubah ke defaultnya. Jadi kembali ke semua di dalam kurung. Semuanya di dalam kurung walaupun dia ada di depan paragraf atau di tengah paragraf gitu. Itu apa namanya butuh waktu, jadi waduh sekian puluh atau sekian ratus halaman skripsi kita karena akhirnya dibuka di device lain, berubah itu si apa tuh namanya editan manual kita di kutipan. Ada yang gitu? Iya, enggak, iya, mungkin saya sendiri ketika sudah trouble ya, itu butuh waktu ya untuk saya satu-satu benerin citation saya. Jadi better kalian menggunakan Mendeley site karena di Mendeley-nya sendiri untuk Mendeley desktop itu sudah tidak available ya. Udah, ya nggak bisa update itu nggak ada available updating lagi gitu kan. Jadi better kalian punya Mendeley site hanya add Mendeley, nanti kalian akan diarahkan ke Mendeley, kalian akan login ke situ. Mendeley desktop kan punya akun kan, masukin akunnya nanti, saya bilang bisa nanti karena nanti akan butuh waktu. Login dengan punya kalian Mendeley site, dia akan terintegrasi nanti dengan dari desktop ke Mendeley site. Jadi kalau sudah punya Mendeley site, kalian enak untuk menambah menambah apa referensi.
Oke, kalian nanti bisa ke Mendeley apa ini namanya? Apa? Enggak, enggak, enggak. Enggak, gua reference manager. Dia nggak bisa karena waktu itu error jadi gua pakai selalu pakai. Bukan dia oh, manager aja. Oke. Oke, aduh, kadang suka lupa. Ya, yang mana tadi ya? Ah, nih. Ambilnya di Mendeley site. Get Mendeley. Oh, kok sign in. Oke, sign in. Saya harus sign in dulu. Karena kalau kalian sign in, jadi gini, nggak ada lagi deh kita pakai jurnal-jurnal yang tidak enggak, ini kalau gue banyak. Bentar ya. Em, Oke, kalian udah nyoba Mendeley site-nya belum? Belum ya? Oke. Nggak apa-apa. Oke. Nanti kalau kalian udah pakai Mendeley, kan dia ke UITM. Hmm. Kalau di Mendeley site, ketika kalian mau pakai nanti, dia eh langsung citation kan kalau kalian kan add manually atau add PDF gitu kan langsung itu kalau itu kita langsung add manually kita masukkan doi-nya aja DOI-nya itu tadi ID-nya itu tadi kita langsung dia ke record semua abstraknya masuk langsung tertata langsung kita nggak manual lagi ini karena case-nya kita tidak punya PDF kita nggak punya paper itu cuman bisa kita cari loh gitu kan papernya si siapa tadi? Amidu. Amidu. Oke, papernya tadi kita pakai di sini. Ya Allah ya. Masih, masih. Oh. Iya, karena pakai si Amidu ini tadi. Langsung dia masuk. Nih, kalau di konsensus bisa tahu. Gini, key takeaway. Dia itu key pointnya. Poin dari pertanyaan kita tadi terjawabnya di sini. Mungkin dia nggak sama variabelnya, tapi kan kita bisa ambil ya semuanya. Kalau kita mau mau full text ini tergantung dia open access atau enggak, ya. Dia open access atau enggak. Kalau berbayar nggak bisa sih, harus institution sih. Kalau Scopus harus institution, Unila punya gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu ya. Oke, dengan keterbatasan kita, gitu kan kita bisa full text ini atau mungkin kita ini nggak tahu sih ya Bunda Skyhub. Iya, Skyhub itu tidak update di 2022, 2020, 2000 ke atas itu dia nggak update, nggak bisa buka. Jadi memang sih abstrak ini sebenarnya nih kayak di sini nih abstraknya cukup sih kalau menurut saya. Dia tujuan penelitiannya apa? Dia desainnya yang dia pakai apa? Kan? Findings dia apa? Ini terjawab.
Kita tinggal search. Sebenarnya daripada kalian search judulnya, nanti kalian akan lebih gampang search di Google doi-nya. Ya. Jadi nanti kalian masukkan jurnal-jurnal itu, ini hanya satu contoh jurnal doang. Bisa kalian masukkan jurnal-jurnal itu ke Mendeley-nya kalian atau Zotero atau apapun yang kalian pakai. Bisa. Dan gunakan itu sebagai sekarang tahun 2000 berapa? 2002 enggak kalian angkatan maaf. 2021, 2020, 2021 harus ada jurnal terindeks Scopus, bukan lagi jurnalnya yang entah-entah gitu kan. Ya. Oke. Biar mutunya terjamin. Terus konsensus, lain konsensus apalagi perplexity ya biasa pakai ya. Oke, konsensus ini bisa kalian gunakan untuk membangun hipotesis. Nanti kalau kalian scroll ke bawah, misalkan kalian tulisnya hubungan transfer pricing dengan tax avoidance ini positif. Transfer pricing berhubungan positif dengan tax avoidance. Kalian tulis seperti itu ya. Nanti dia akan muncul dan jangan lupa uh, filter eliminate-nya jurnalnya harus yang Q berapa ya. Nah, nanti kalian apa namanya? Di sana di awal akan menjawab transfer pricing berhubungan positif dengan avoidance atas-atasnya. Tapi nanti kalian scroll ke bawah, nanti dia akan juga muncul yang negatif. Itu bisa kalian gunakan untuk membangun hipotesis kalian. Berdasarkan si ini menyatakan positif. Penelitian ini menyatakan negatif. Tapi si ini bilangnya positif, bla 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 yang terbaru tapi kan dalam keadaan misalkan satunya di Ghana, satunya di Indonesia, tapi kalian case-nya di Indonesia sehingganya kalian pakai yang di Indonesia gitu kan. Berdasarkan penelitian ini Scopus, terindeks Scopus. Oke. Berdasarkan penelitian ini, saya membangun hipotesis seperti ini. Dia berhubungan positif dengan apa? Ya, landasan berpikirnya ada. Jadi gampang kan hipotesis itu gini kan. Kalian membangun apa sih prediksi ya? Pemikiran kalian terhadap variabel itu apa? Nah, berdasarkan itu harus ada landasannya. Landasannya adalah jurnal. Jurnal terindeks Scopus. S1 loh. Oke. Udah sampai hipotesis ya. Tadi alasan segala macam latar belakang bisa kalian pakai tadi ChatGPT. Jadi mungkin ini enggak semua dan enggak yang rumit-rumit aja karena memang masih S1 gitu kan. Bisa ChatGPT, bisa kalian tanya alasannya apa, fenomenanya, kasus yang terjadi transfer pricing di Indonesia, apa aja. Tanyanya kalau mau update Gemini. Gemini dia update untuk case. Terus apalagi kalian bangun hipotesisnya bisa pakai ini. Kalian tanya juga teori akuntansi yang dipakai juga bisa. ChatGPT bisa juga. Jadi tapi yang namanya AI itu dia bukan tools untuk membuat skripsi. Dia tools untuk membantu kalian yang pikirannya sudah terdistract. Iya kan? Ya, terdistract. Asal keluarga lah, pacaran lah, temenan lah, apalah gitu kan. Ya. Jadi ini bukan kalian gunakan copy paste bukan. Saya, kalau saya copy paste, tapi saya akan membangun bahasa sendiri. Bisa nggak Bu? Misalkan saya bilang ini begini, terus saya nyuruh AI buat lagi paragraf, bisa. Cuman bahasa AI itu terlihat, terdetek. Kita nulis AI, terdetek nggak Turnitin? Nggak.
Ye, pakai AI. Enggak terdetek persentase Turnitin-nya. Tapi dia ada di Turnitin ada yang generate AI. Turnitin generate AI. Jadi dia juga update bahasa AI-nya akan terdetek juga. Dan kalau kalian menggunakan AI dalam menulis, ya seperti yang disampaikan Bu Ranti tadi, etikanya. Setidaknya kalau kalian copy paste ratusan ribu kata selesai sama kalian dalam sebulan. Karena copy paste, tapi tidak ada satupun yang nyantol. Karena kalian tidak membaca. AI hanya untuk membantu kalian berpikir, mempermudah kalian dalam menemukan jurnal, dalam menulis, dalam menganalisis. Bisa analisis, bisa. Tadi kita baru sampai bab 2, hipotesis. Metodologi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ninu. Metodologi apa yang mau dipakai? Ya. Terus kalian biasa pakai Perplexity juga ya? Semuanya saya pakai, Bu. Mana yang enak aja? Enggak apa-apa, pakai aja silahkan. Silahkan pakai AI yang kalian bisa, tapi jangan lupa apa? Dianalisis lagi, diparafrase lagi. Bahasa AI itu aja. AI apapun yang saya gunakan, bahasanya sama. Nggak bisa based on AI. Nih, nih saya misalkan di sini, hmm, oke, saya buka Perplexity. Mungkin kalian udah punya Perplexity. Tanya tadi hubungan apa? Pricing. Azan, hubungan transfer pricing terhadap tax avoidance. Berhenti dulu ya.
Oke. Sekarang kan semester 7 ya. Mata kuliahnya berapa? Berapa SKS? Oke. Iya, nah, oke. Sedikit kan. Jadi fokus kalian itu agak bisa lebih fokus ke skripsi kalian. Tolong graduate on time, semester 7 selesai. Maksimal semester 7 itu proposal. Aduh, itu juga kelamaan. Nak. Iya, minimal proposal, salah ngomong. Ya, minimal, tapi itu juga kelamaan sih. Saya boleh bilang dengan AI kalian bisa menulis 3 bulan selesai. Di samping revisi dan bimbingan. Karena sehebat apapun AI itu lebih bagus manusia. Manusia siapa? Dosen kalian, pembimbing kalian yang update juga ilmunya. Ya, pemikirannya lebih bagus. Ya kayak bisa kan gini ya, tadi ya saya pakai Perplexity. Hubungan transfer pricing terhadap tax avoidance. Jangan lupa di sininya, di sini kalian pilih yang akademik. Jangan yang all, karena kita for academic writing. Jangan yang all, pilih yang akademik. Apapun judulnya yang mau kalian cari, pilih yang akademik. Please kalian tolong fokus, kita cuma waktu mungkin setengah jam lagi gitu kan ya. Tolong fokus. Oke? Perplexity, sekarang perplexity. Ikutin aja deh. Pilih yang akademik, terus maaf Mbak Nino, abis akademik langsung oke search. Abis akademik langsung search. Jadi dia yang keluar adalah jurnal, bukan berita atau tulisan biasa. Bukan. Nanti dia akan keluarnya itu jurnal. Tapi karena saya pakai bahasa Indonesia, mungkin dia jurnal-jurnalnya yang berbahasa Indonesia juga sih. Cuman kalau bahasa Inggris juga, Perplexity ini kalau bahasa Inggris dia keluarnya jurnal-jurnal yang bahasa Indonesia masih keluar juga sih. Iya enggak? Iya kan? Jadi kalau hanya untuk tambahan bacaan aja sih boleh pakai Perplexity saya bilang. Cuman kalau untuk sources, sumbernya kalian, pakai konsensus aja cukup deh. Udah? Coba saya lihat resourcesnya ke atas sources. Bawah lagi, oh, sorry pelan-pelan. Nah, sourcesnya dia tuh bahasa Indonesia ya. Kok saya kenapa dia tidak keluar-keluar? Avoidance kan plus akademiknya. Tadi udah. Ya udah akademik. Dah ya Perplexity ya. Perplexity ini kalau saya, jadi saya kan sharing ya. Sharing itu boleh digunakan, boleh enggak. Kalau saya menggunakannya pakai Perplexity hanya untuk tambahan bacaan. Sumber saya tetap di konsensus. Ya boleh aja lah, Pak. Ini juga boleh lah gitu kan. 1 2 biji, tapi kan karena kan S1 boleh lah gitu. Mungkin. Tapi tidak lupa yang konsensus tadi. Bisa untuk tambahan. The relationship between transfer pricing and tax avoidance. Transfer pricing and tax avoidance. Thus, from size, moderate, bonus plan, bla bla bla. Banyak tuh sourcesnya. Nanya alasan kenapa berpengaruh, tanya bisa dia jawab. Ya, apalagi kenapa dia berpengaruh positif? Tanya lagi, bisa dia menjawabnya berdasarkan jurnal. Oke. Bahasanya juga uh, oke sih kalau Perplexity ini bahasanya juga. Terus apalagi analisis. Analisis. Ya, analisis. Kalian menganalisis uh, hasil. Itu kayak mana? Udah kebayang belum? Udah kebayang belum? Kan udah pernah belajar apa sih? Metodologi ya. Itu diajarin analisis juga kan? Ya diajarin analisis juga kan? Iya kan? Gimana menganalisis?
Oke, analisis statistik dari tabel-tabel. Ya, bisa nggak kalian bacanya? Teman lah, jawab. Orang bukan ujian kok. Gimana, bisa nggak kalian bacanya tabel-tabel statistik? Udah menguasai? Insya Allah, oke. Beberapa, ada yang belum bisa? Ada yang belum bisa? Bisa. Kayak mana sih bacanya? Yang positif, yang berhubungan, yang oke, ya berhubungan. Itu yang gimana? Belajar nggak? Belajar kan? Bukan belajar nggak, belajar kan? Oke. Untuk analisis, kalian bisa juga menggunakan ChatGPT. Bisa loh ChatGPT kalian suruh analisis hasil regresi. Ya, analisis tabel, ANOVA. Suruh copy paste aja tabelnya, di copy, kasih perintahnya. Perintahnya tolong sesuai dengan RIDA tadi, role instruction details, kalau ada additional information, boleh. Sebagai seorang peneliti, berikan analisis mengenai hasil dari regresi ini dan ini, variabelnya apa aja, menggunakan, saya tata, menggunakan stata, saya bilang. Titik dua, copy si tabelnya. Dia akan tidak berurutan. Tabelnya nggak akan berurutan, dia akan acak-acakan. Nggak apa-apa, dia langsung ngebaca kok. Dia akan ngebaca tabel itu dengan rapi. Langsung enter. Nanti dia akan detail. Ini artinya ini, angka ini artinya ini. Ya, langsung menganalisis hasilnya apa, hubungannya bagaimana, kesimpulannya. Kalau mau lagi sebagai seorang analisis, berikan hasil analisis berdasarkan hipotesis tax avoidance berpengaruh positif terhadap apa tadi? Transfer pricing berpengaruh positif terhadap tax avoidance berdasarkan tabel di bawah ini ya dari SATA gitu, copy paste langsung dia nanti akan menjawab apakah itu terdukung atau enggak. Tapi setiap device hasilnya akan berbeda. Tergantung historisnya kalian seperti apa. Ketika historis kalian makin detail, kalian mencari itu makin detail, nanti kalau kalian nanya, dia akan detail juga. Kalau kalian membiarkan dia dengan perintah yang biasa aja, dia setiap keluar hasilnya akan biasa aja. Analisis hasil ini, langsung ini. Analisisnya biasa aja, nggak deep. Ya, nggak dalam gitu kan, gimana, kenapa. Itu untuk membaca hasil tabel. Ya, boleh langsung, tabelnya langsung terbaca. Analisisnya gimana, berpengaruh atau enggak, kenapa, ini angkanya kenapa dia begini, berapa persen dia berpengaruhnya. Bisa, bisa. Tapi sesuai dengan perintahnya. Kalau kalian mau bilang berapa persen dia pengaruhnya, taruh di additional information-nya. A-nya dari RIDA itu additional information-nya, dia berpengaruhnya berapa persen? 1%, 5%, atau 10%. Kalian detailkan di situ informasi tambahannya. Dia akan menjawab seperti itu. Kalau belum puas dengan jawabannya, search new lagi. Dia bahasanya, kalau dia udah kebanyakan, dia bahasanya akan muter-muter. Ya. Oke. Terus recent rabbit. Recent rabbit. Oke, mungkin mata dulu ya. Ini uh, ada yang tahu Humata? Humata. Oke, itu untuk apa? Untuk mereview jurnal. Humata.
Ada Humata. Kok salah? Ada juga yang namanya ini nih, Sky Space. Salah. Search di Google Sky Space, SCISPACE, Sky Space. Itu kurang lebih sama sih kayak Humata. Pilihnya yang kedua ya, yang bukan skyspace.com tapi typeset.io. Typeset.io. Kalau belum login silakan login gitu. Kenapa kalian harus login? Kalau login dia akan lebih banyak pertanyaan. Biasanya setiap AI bisa menjawab beberapa pertanyaan dan bisa lebih detail kalau kalian login. Dibandingkan tidak login biasanya akan ada keterbatasan juga. Sky Space tuh. SCISPACE Sky Space. Tapi pilih yang typeset.io. Login. Dia bisa chat with PDF pun dia bisa. Oke. Kalian mau nanya apa di situ? Bisa. Literature review bisa. Chat with PDF bisa. Ada yang udah pernah pakai Skyspace? Belum. Nanti sih mungkin kalian bisa juga sih untuk kalian latar belakang juga bisa aja sih ya. Nih. Uh-uh. Tuh, Skyspace. Bisa kalian mencari langsung paper yang berkaitan langsung dengan penelitian kalian. Insight from top five papers. Dia insight-nya di sampingnya, bawahnya. Nih. Oh iya, enggak. Hasilnya bahasa Indonesia juga tapi dia. Hmm, semua masuk. Nih, ini boleh sih. Boleh enggak? Boleh. Chat paper. Iya, bisa kalian tanya di. Iya, coba bahasa Indonesia. Pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance. Nih, kalau di sini dia kita nggak perlu punya eh tuh. Nih, kita bisa langsung apa tadi itu? Chat with paper. Chat with paper. Kita tanpa perlu mendownload sih papernya. Misalkan saya merasa ini paper mau bisa menjawab pertanyaan saya, papernya berkaitan dengan variabel-variabel penelitian saya, bisa langsung chat with paper. Dia langsung menjawab pertanyaan kalian sesuai dengan isi paper. Misalkan walaupun kalian tidak punya full paper.
Tuh. Sangat. Coba chat with paper. Kalian milihnya dengan yang mana? Stop. Hmm, iya, ngobrol dengan kertas. Ini aja langsung nih. Ini nih, misalkan ini ya. Mau kalian pilih mau yang jurnalnya yang mana, langsung chat with paper, ngobrol dengan kertas tulisannya kalau bahasa Indonesia. Mana sih? Oh. Tanya, misalkan tanya. Ditanya. Kalau nanya dosennya takut, segan, sungkan. Tanya aja langsung AI. Jadi ngadep dosen itu udah pinter, aduh udah paham, aduh enaknya. Udah tanya langsung chat with paper. Kamu mau yang mana? Misalkan yang ini nih. Oke, langsung jangan yang itu. Oke lah, boleh lah. Coba hah? Contohnya nih, nanya alat analisis apa yang dipakai. Ya, nanyanya alat analisis apa yang dipakai di dalam penelitian ini, langsung dijawab. Bertanyanya pakai bahasa Indonesia pun dia menjawab karena menjawabnya bahasa Inggris karena jurnalnya bahasa Inggris. Udah pinter dia AI ini, rajin. Alat analisisnya apa? Hasilnya apa? Hipotesisnya apa? Tanpa kalian punya paper itu. Life is easier. Ya di akademiknya aja ya. Oke, tanya. Ya, kontribusi penelitian ini apa? Gap penelitian ini apa? Novelty-nya apa? Atau saran yang bisa untuk penelitian apa sih untuk for the next untuk penelitian ya future research. Future research-nya apa berdasarkan ini? Ya, oh saya tertarik nih yang ini, oh ini kayaknya bagus banget nih. Variabelnya saya akan menambahkan. Saya akan memperbarui penelitian si ini. Tanya, future research-nya apa? Penelitian yang akan datang berdasarkan jurnal ini apa? Idenya bisa ngambil dari situ juga, sky space. Nambah. Jadi kalau kadang-kadang kan ditanya, ini judulnya eh ini sama aja dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ini sama, ya memang sama. Dari tahun 90-an sampai tahun 2024 ya itulah kurang lebih yang kita bahas. Ya kan? Cuman kan keterbaruan kalian apa? Lihat di gapnya, novelty-nya, future research-nya apa. Ya, jadi kalau ditanya keterbaruan itu apa? Enggak cuman eh mengganti apa namanya dari food and beverage ke telecommunication, enggak cuman itu, enggak cuman mengganti tahun 2018 ke tahun 2020, enggak cuman itu, cuman ada variabel lain yang kalian tambahkan. Kelihatannya agak lebih lebih pinter. Oh iya, saya menambahkan ini loh, Bu. Berdasarkan penelitian ini saya menambahkan ini karena begini. Tanya. Jadi kan kalian ngadep dosennya itu ketika dosennya paling kita itu nanya ya, keterbaruannya itu apa? Ya nggak perlu muluk-muluk amat lah gitu kan. Tapi setidaknya kalian tahu kira-kira kekurangan di ink paper ini apa yang mau ditambahkan nanti apa. Kalian tahu cara menjawabnya seperti apa. Ya, ada malah, sorry, mahasiswa ditanya gitu aja langsung senyum-senyum. Nggak ngejawab pertanyaan sih, senyum-senyum itu juga. Senyum-senyum, ya ini ya ditanya, ini apa? Senyum, saya ganti tahun. Aduh, waktu itu ganti apa, Din? Perusahaan ya? Kamu ganti perusahaan aja, dia ganti perusahaan aja. Ya, sorry kalau saya salah ya, Din ya. Kamu waktu itu ganti perusahaan aja ya, bukan? Pintar dia memang. Hanya keterbatasan ini laptopnya aja. Oke, ya bisa kalian tanya itu.
Keterbaruannya apa? Terus misalkan judulnya kepanjangan. Judulnya kepanjangan. Judulnya terlalu masukin semua variabel kalian, kalian masukin. Enggak gitu, enggak menarik gitu judulnya. Langsung gimana mencari supaya judulnya menarik? X ChatGPT lagi atau Gemini. Gemini, ditanya lagi. Berikan judul-judul yang menarik berdasarkan variabel-variabel ini, pengaruh terhadap ini, atau berdasarkan judul ini, berikan beberapa judul yang menarik. Dia akan memparafraskan, akan memberikan insight baru mengenai judul kalian. Jadi ketika dosennya ngasih baca, itu judul itu nggak sampai 4 baris. Kadang judul itu sampai 4 baris itu loh. Pinter banget. Semua variabel dikeluarin, dimasukin. Variabelnya berbahasa Inggris. Keren sih. Jadi maksud saya gini, kita bisa membahasakan kembali. Ya kan? Lebih simple tapi detail. Sulit kadang kita berpikirnya kayak gitu kalian itu. Kalian itu saya juga gitu maksudnya. Tapi bisa, tanya lagi ChatGPT. Ya, selesai langsung conclusionnya. Conclusion. Misalkan kalian sudah menganalisis ya, saya bisa bilang menganalisisnya kalian bisa pakai ChatGPT, bisa analisis yang mendukung penelitian ini. Misalkan tadi ini berpengaruh terhadap ini. Jadi hipotesis pertama terdukung gitu kan. Jadi penelitiannya siapa? Ambil lagi si penelitian ABC yang kalian pakai di hipotesis, kalian tambahkan lagi di analisis. Bisa kalian tambahkan paper baru atau jurnal baru boleh gitu kan. Jadi nanti referensi kalian itu gile keren banget banyak gitu kan. Terindeks Scopus lagi. Anak akuntansi gila keren-keren. Ya enggak? Apa unggul ya? Unggul, akuntansi unggul. Ya Allah, iya benar. Hasil karya mahasiswa sebelumnya itu akreditasinya unggul. Jadi akan lebih lagi kalian nanti sangat-sangat unggul. Oke, jadi analisisnya bisa kayak itu, discussionnya, ding maksud saya analisis itu tadi analisis hasil, bisa kalian gunakan chat GPT lagi, untuk discussionnya kalian harus menggunakan references, berdasarkan jurnal, diskusinya. Terus ya, ada lagi namanya, udah itu kan habis discussion itu ini kesimpulan, kesimpulan dan saran, ya kan? Gimana buat kesimpulan? Gimana? Masa nggak bisa sih? Gimana cara buat kesimpulan? Berdasarkan apa? Kesimpulan itu menjawab pertanyaan, menjawab permasalahan, ya, ya research questionnya, pertanyaan pertanyaan penelitian kalian di bab 1. Kan ada kan masalahnya apa, tujuannya apa. Nah, itu terjawab semua di kesimpulan. Ya. Terus saya adalah orang yang malas. Oke. Bisa bab 4 kalian, kalian save bab 4-nya aja. Ya, ingat, ingat ini for the next 3 months kalian sudah bisa analisis. Cie. Terus gini, ke Humata. Humata, ke Humata. 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 Humata.ai. Mempermudah pekerjaan kalian. Oke, humata.ai. Kalian masukkan chapter 4 ya. Masukkan bab 4 kalian yang analisis dan diskusi. Udah kalian masukkan, kalian apa itu bahasanya upload, habis kalian upload, kalian tanya.
tanya X. Humata ini dia terbatas hanya 5 file. Hanya 5 file. Yang free. Nih ya, misalkan saya nggak ada chapter 8 saya akan nanya. Oke, chapter 8 mau terakhir ya. Isinya chapter 1. Oke, kalian bisa misalkan ini, udah kalian masukkan ya, udah kalian upload ya, kalian X di sini tanya. Tanyanya langsung bilang aja buatin. Berdasarkan ini apa kesimpulannya? Atau kan di ChatGPT juga bisa sih sebenarnya. Upload apa dokumen di ChatGPT, suruh dia buat kesimpulan. Tapi tolong dibahasakan kembali, itu penting. Karena biar setidaknya kalian punya ingatan tentang tulisan kalian, gak cuma senyum-senyum aja kalau ditanya. Ya, dosen-dosen di sini manis-manis, udah cukup dia dengan senyum. Oke? Udah selesai dengan itu, tadi Humata bisa dipakai juga. Terus tadi, oke, saya masih ada 5 menit lagi, saya perlu namanya, saya akan memperkenalkan namanya Research Rabbit, penelitian titik rabbit. Rabbit kelinci, research bahasa Inggris, researchrabbit.com, researchrabbitapp.com. Jadi ini untuk melihat penelitian-penelitian yang sama. Oke, kalau nanti kalian login, tapi saya akan show you ini add papers. Di sini kalian add papers, kalian boleh klik doi-nya aja. Kalau tadi kalian punya kan di konsensus kan, doi kan, doi-nya aja. Tapi misalkan gini, di konsensus tadi kalian tidak bisa membuka full artikel gitu kan, tapi kalian pingin tahu si jurnal ini penelitiannya pakai penelitian siapa aja ya, itu nggak akan tershow di abstraknya, nggak ada. Nah, kalian bisa masukkan doi-nya aja tanpa kalian punya siapa tadi, tanpa kalian punya PDF-nya, full papernya, kalian masukkan doi-nya aja tadi, misalkan langsung search. Dia langsung masuk. Saya copy karena tadi udah. Misalkan yang ini, how does entrepreneurial leadership. Misalkan yang ini aja lah paper saya. Nih, misalkan ini saya pakai nih. Saya masukin di sini, cuman masukin doi-nya aja, dia langsung masuk papernya, selected paper, no PDF, karena saya hanya memasukkan doi-nya aja. Langsung saya lihat di sini similar work. Yang penelitian yang serupa, penelitian siapa aja? Nih, penelitian si ini. Nih, banyak penelitian ini, banyak yang makainya dari tahun berapa aja nih? 2021, 2018, 15, 19, 17. Jadi rootnya itu kelihatan, tahu dari sumbernya itu dari mana. Bisa let's say penelitian pertama lah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi ini tanpa ribet dan ini free. Nih, misalkan gini, si similar work-nya saya mau lihat penelitian gini. Yang hijau, mungkin ini nggak kelihatan ya sama kalian ya, tapi saya di sini saya bilang jurnalnya ini papernya si Tarik. Tarik ini nanti warnanya hijau di sini nih. Tarik 2020. Karena dia source-nya, sumbernya. Dia dipakai penelitian siapa? Laila Monawer. Semakin besar dia nih, kalau besar apa namanya? Besar bundarannya, dia ini banyak high citation-nya. Dan dia dipakai sama si Tarik. Ini hanya additional aja sih. Terus kalian misalkan ini saya mau lihat Tarik ini dia dipakai oleh Laila. Pakai si penelitiannya Laila. Saya klik si Laila juga, langsung keluar papernya Laila yang berkaitan sama langsung.
Saya lihat lagi si Laila ini memakai punyanya siapa. Langsung kelihatan Laila pakai punyanya siapa. Jadi kelihatan semua. Jadi kalau kalian mau mencari, aduh penelitian siapa aja sih yang terkait, saya pakai si Tarik ini nih. Penelitian siapa aja sih yang terkait dengan Tarik, saya pakai Research Rabbit, langsung masukin aja, langsung saya tahu. Tanpa saya punya PDF-nya. Keterbatasan kita adalah open access. Itu keterbatasan kita, tapi no limitation lah di sini nih, semua AI kita bisa pakai. Nggak ada alasan lagi untuk tidak GOT. Iya, nggak ada alasan lagi. Yang ada alasannya itu apa sih? Penghambat kalian GOT? Males. Kalau Bu Nino tadi dia terus apa? Bu Nino tadi apa terus apa? Tadi tadi kalau kata Bu Nino kalau nulis itu terus-terusan ya. Don't stop. Don't stop, never give up. Iya, don't stop and never give up. Bu Nino terus-terusan menulis. Kalau saya boleh cerita, saya terus-terusan menulis, bertiga ini terus-terusan menulis, tapi saya mau cerita sedikit. Saya ada masa di mana saya harus stop. Bukan saya malas, ada accident. Ada accident yang membuat saya tidak bisa berpikir dengan jernih pada saat itu, saya stop 4 bulan. Hanya untuk heal myself gitu kan. Terus saya langsung ngebut. Kenapa? Saya bisa menggunakan AI. Kata saya gini, saya memberikan waktu saya untuk berpikir. Ya, ada satu kejadian yang memang yang kalau breakdown udah break down gitu kan. Terus saya butuhkan diri saya, tapi saya merasa itu saya harus merasa, saya berpikir gue bisa, tapi ternyata gue nggak bisa. Tapi kita tetap berusaha. Kalian kalau saya yang saya lihat orang tua saya, orang tua saya harus bertanggung jawab gitu kan, suami lah segala macam. Kalau kalian lihat orang tua kalian, gimana susahnya orang tua kalian mencari uang untuk bayar UKT, pulang malam, sampai nggak ketemu orang tuanya lagi. Maksudnya nggak ketemu itu dari pagi, terus malam pulang kalian udah tidur, itu orang tuanya nyari uang itu sampai sebegitunya gitu kan, busy banget. Terus kalian mau leyeh-leyeh dengan hal-hal itu nggak ada gunanya. Saya boleh bilang nggak ada gunanya. Kami pernah di posisi kalian, apalagi saya. Kalau teman-teman saya bilang dari mereka kayak unbelievable saya bisa menyelesaikan S3. Karena saya dari S1 sampai S3 pun, mereka ngomong kerja saya main-main. Tapi apa? Kita punya timing. Ya, main itu dalam artian jalan sana sini. Tapi saya punya waktu. Saya bisa belajar malam. Saya punya waktu untuk saya sendiri. Saya punya waktu untuk saya fokus sendiri. Kita harus tahu kelemahan dan kekuatan kita seperti apa. Ya, rajin banget Bu Ranti, Bu Ninu ini. Gila senior saya, dosen saya. Bu Ninu tuh, keren. Jadi, tapi tetap GOT. Karena ya terbatasan itu, dia never, no, jangan pernah berhenti, gitu. Don't stop. Saya pernah stop 4 bulan. Saya bisa bilang, dan saya bisa never give up. Apa sih masalah kalian? Ya, masalah yang paling kalian takutkan apa sih? Terus bisa membuat langkah kalian itu berhenti, tidak melangkah lagi. Seberat apa sih masalah itu? Ya, nggak ada. Menurut kalian berat pada saat itu, ya I know it. Tapi nggak akan kita dikasih cobaan di luar kemampuan kita. Artinya kalian masih bisa maju untuk melangkah, nulis lagi. Bayangin kalian kalau terlambat, teman-teman kalian udah kerja, kalian lagi nungguin dosen mau kompre. Siapa yang mau ngasih bunga? Kalau teman-teman kalian kerja, sedih ya? Sedih. Mau kayak gitu? Enggak lah. Waktu nggak bisa dibeli. Mau sekaya apapun kalian. Ya, jadi gunakan semester 7 ini untuk menulis. Ya, gunakan untuk menulis.
fokus, konsisten. Boleh main, boleh silakan aja main, tapi kalian harus tahu schedule yang terbaik untuk kalian. Gak ada yang namanya self healing, gak ada yang namanya healing sana sini. Gak ada. Percaya kalian selesai S1 wisuda, healingnya banyak waktunya. Ya, sambil nyari kerja kayak mau kawin, kayak mau lanjut, kayak banyak waktunya. Dan itu kalian itu. Kalau saya kami bertiga nih, nggak ada waktu nonton drakor, ya kan, Bu ya nggak ada waktu ya kita nonton drakor kan? Kayak waktu itu kami fokus. Tapi setelah itu, don't stop, nggak berhenti, nggak berhenti juga nonton. Karena apa? Ya udah, ya inilah waktunya kami untuk meleyeh-leyeh tanpa beban. Kalau kalian bilang healing, healing kalian masih beban, masih ada beban menyelesaikan sekolah. Tapi kalau udah lepas semuanya gampang kok. Nanti kalian selesai S1 juga bingung kok. Banyakan healing. Ya enggak sih, lulusan S1 akuntansi itu acceptable di mana-mana. Mudah mudah diterima, unggul, bagus semuanya. Yang memang bisa bahasa Inggris, tulis dalam bahasa Inggris. Ya, bisa. Bahasa Inggris kan bisa. Bu Nina nanti mau ngajarin kalian untuk Grammarly-nya, bisa pakai Grammarly, bisa pakai Keyboard, bisa. Bisa bahasa Inggris bisa. Kenapa enggak? Itu kita buka kita harus mempunyai value di diri kita nih. 1, 2, 3, 40 orang ini lulus S1 akuntansi, apa bedanya kalian dengan 40 orang? Kamu dengan 40 orang itu apa? Sama-sama lulus dan wisuda di semester 8. Apa beda kamu dengan 40 orang teman kamu? Enggak ada. Bingung. Ya saya paling cantik, Bu. Oke. Okay. Beside that apa? Kan bukan mau jadi model gitu kan. Apa? Menambah lagi ilmunya. Kita harus punya yang namanya upgrade ilmu. Jadi selama kalian menunggu, kalian mengupgrade ilmu kalian, terserah di bidang apapun itu. Karena itu akan menjadi nilai tambah kalian ketika kalian bisa mencari kerja atau apa. Oke? Kalau ada pertanyaan, apa-apa boleh tanya ke saya atau ke Adin. Lebih baik ke Adin aja, kita repotin dia. Dia sudah saya ajarkan semua. Dia udah selesai. Saya punya dia katanya sudah selesai. Dia ngomong ke Aulia ya. Ya Din, udah selesai ya Din ya. 3 minggu kata dia udah selesai. Oke, keren banget. Tapi dia nggak ngadep-ngadep. 3 minggu udah selesai itu saya pengen ngeliat padahal. Seperti apa sih bentuk tulisan. Sebenarnya saya mau jadi rabbitnya juga sih, research rabbit. Dia menjadi, saya mau ngasih tahu, saya kasih tahu AI semua. Tulisan seperti apa yang dia hasilkan, itu saya ingin tahu sebenarnya. Makanya saya nanya, dia udah selesai belum, udah selesai belum. Saya ingin tahu, seperti apa tulisannya, apakah dia mengcopy paste semua, atau dia membahasakan kembali, atau dia menulis sendiri. Tapi kalau dia copy paste semua, percaya sama saya, dia akan banyak revisi. Ya, bahasa ada Bu yang bisa memanusiakan bahasanya. AI ada, humanize AI segala macam banyak banget. Tapi nggak kita ajarin, kenapa? Percuma, tetap AI bahasanya. Bahasa yang terbaik adalah kalian serap itu, maksudnya inti dari jawaban semua AI itu kalian serap, kalian pikirkan lagi, kalian tulis, kalian banyak itu new dokumen. Kalau dokumen saya bisa sampai 20-an saking banyak coretan gitu kan. Nanti kita buat tulisan kita sendiri, terstruktur sendiri. Kalau dibilang, dosennya bilang tulisan kamu muter-muter, suruh ChatGPT berikan tulisan yang terstruktur. Bisa, tapi setidaknya kalian tahu point of view setiap tulisan, setiap variabel kalian, setiap paragraf kalian, conclusionnya apa, kalian tahu, paham. Ya, oke, nothing impossible ya, oke? Bisa seminar 2 di semester 7, boleh nggak? Boleh nggak sih? Boleh kan? Iyalah, easy lah, easy lah. Berapa bulan Bu Nini, Bu Ranti? Anak-anak ini selesai?
nilai semester 7 langsung daftar kompre. Iya kan? Hanya tinggal nunggu nilai semester 7 ini kan. Keluar di transkrip daftar kompre. Awal semester 8 selesai tinggal daftar wisuda. Makanya kata Bu Kajur tadi Maret wisuda targetnya. Betul. Mungkin realistis sekali. Ya, mungkin di Juni ya. Habis Maret apa Juni ya? Om, oh, Mei, ada Mei ya. 2 bulan sekali ya. Wisuda itu 2 bulan sekali ya. Oke, paling apa namanya mundur-mundur ya Mei gitu kan artinya. Heeh. Mm-mm. Ada pertanyaan dari eh Bu Sekjur terkait publikasi bagaimana mahasiswa bisa dibantu publikasinya? Memang harus publikasi ya? Ah iya iya sorry memang harus publikasi kan? Publikasi itu harus bahasa Inggris ya? Ya enggak bahasa Indonesia. Publikasi itu kan kalian dari misalkan kalian udah selesai nih lima chapter semua kalian udah selesai. Kalian buat paper paper judulnya tolong jangan sama dengan judul tesis. Oh sorry, jangan sama dengan judul skripsi kalian. Ya, jangan sama judulnya. Bedakan variabelnya. Tanya ChatGPT, berikan judul yang lain, insight judul yang lain. Ya, terus buat pendahuluannya seperti apa? Masukin bab 1 kalian, suruh ChatGPT buat pendahuluan untuk jurnal. Ya, template-nya biasanya di masing-masing jurnal itu ada. Di JAK ini bisa kan hanya dengan JAK bisa kan? Jurnal akuntansi kita ya terbatas. Jurnal di mana aja? Oh iya, setiap tahun ada ICB ya. Setiap tahun kita ada international conference, kita bisa buat kita di ekonomi ini disediakan tempat publikasi untuk mahasiswa. Mudah. Publikasi harus bahasa Inggris mudah. Google Translate, dari Google Translate ke DeepL ya. Gue ya DeepL serahlah mau pakai yang mana DeepL, Google Translate dari Google Translate ke Killbot. Dari Killbot kalian book Grammarly. Berbayar Bu, iya. Beli aja di Shopee, Humata sama Grammarly sama Killbot 50 ribuan. Sharing tuh, 4 orang di depan nih 50 ribu, 12 orang, satu orang. Satu ini, bisa pakai rame-rame, ganti-gantian. Ya ganti-gantian aja. Ya itu mah iklan. Alah, udah itu. Ya udah, banyak lah daripada jajan kalian ngopi. Ya kan, 2 kali ngopi, satu Humata kebeli. Ya kan, 2 kali ngopi, satu Killbot kebeli. Ya, jadi nggak ada alasan dong kerjain kalian nongkrong ngopi. Oke, bisa selesai. Oke, janji 40 orang sama yang ada di mana? Di Zoom bisa diisi eh, kehadirannya. Oke, makasih ya. Apa share apa? Kalian punya link data hadirnya? Oh ya, kalian tulis manual. Oke, ada pertanyaan? Buat sekarang, mumpung masih hot-hotnya. Oke. Ah, dari saya cukup sekian. Dari Bu Ranti sama Bu Ninu, ada? Oke, terima kasih atas waktunya hari ini dari siang sampai sore hari ya sudah dengar kami cuap-cuap gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada insight yang bisa diambil, ada motivasi yang bisa dipegang mulai hari ini gitu ya. Untuk tujuan akhirnya graduate on time gitu ya. Mudah-mudahan dimudahkan semua. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menyampaikan.
kita tutup saja acara hari ini. Terima kasih. Saya